Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa ketemu lagi hari ini ya. Dan kita nanti akan belajar bersama dengan Pak Priyo tentang IPS ya. Sebelum kita mulai Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Yuk kita mulai dulu ya dengan membaca Al-Fatihah dan artinya seperti biasa. Siapa yang akan memimpin? Siapa yang berani memimpin? Siapa ya? Kia. Silakan Mbak Kia. Kia. Halo Kia. Kia belum respon. Ganti deh. Amira. Silakan Amira. Before we study, Amira. Halo, Amira. Oh, belum respon juga. Ya udah deh, Bu Ida aja ya. Bilang Bu, dia Bu lagi cuci piring Bu, dia Bu lagi makan. Lagi makan. Yuk kita baca Al-Fatihah dan artinya bersama-sama. Al-Fatihah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin yang memiliki hari balasan. Yang memiliki hari kepadamu menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Bukanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta yaitu orang-orang yang kau beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang kau murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Oke ya, sebelum kita mulai, sudah 40 peserta, minta tolong dong 40 peserta absen dulu satu-satu, buka kameranya nak, tolong. Silakan dibuka kameranya please, open your camera. Ya, Mbak Mimi silahkan duduk Mbak Mimi, Vikonya sambil duduk nak, Najmi. Ya, Cantika perbaiki duduknya. Oke, Igin, Virgin belum? Ikrar, Raffi, Iya, Amira. Dibuka kameranya. Fikri, Faiz. Ya, Mbak Ila, Orvin, Aryo. Open your camera. Asta, Farhan, Mbak Nesa. Oke, Aryo, thank you. Aska siapa? Sekali Mabi ya. Adam, ayo Adam, Najwa, Mbak Najwa, Fatimah, Aska, Gibran. Igin belum buka kamera, Igin, Banu, buka kamera dulu, stay buka kamera dulu ya. Winda mau cek satu-satu dulu, jangan ditutup dulu, dibuka dulu. Ya, 2 menit aja. Winda mau lihat dulu ya kesiapan kalian untuk belajar hari ini. Yuk.
Mbak Nesa belum buka. Adam, Hasna, Jeva, Nasmi Bu, belum Bu. Orvin, Aryo Igin. Bu. Ya, Mas Haikal. Oke, thank you Mas Haikal. Bagus. Umpan. Adam keren. Orvin keren. Nesa belum Mbak Nesa? Mbak Hasna. Idin. Kok nggak dibilang ini keren Bu? Kok Idin ya? Idin Firdaus siapa ya? Ikrar ya? Igin Bu kayaknya Bu. Igin belum. Igin, Bu, Igin ya, mana Bu. Igin? Harus Igin. We are the champion. Oke, Igin sudah buka. Pintar. Faiz, Raffi belum. Raffi, Amira sama Kia belum. Amira, oke. Terima kasih Amira. Kia belum nak. Hasna sama Nesa, Bina mau lihat. Naila keren. Hasna, Mbak Nesa, Mbak Kansa 5C. Oke, bagus ya. Ya gimana Pak Priyo? Raffi biasanya kameranya trouble. Oh, Raffi kameranya trouble. Kok belum lihat Raffi? Mana belum ya Raffi ya? Oh iya, Raffi Adam Baik. sebelahnya Adam. Waalaikumsalam. Bagus. Oke, siap semuanya belajar ya. Duduk yang bagus, yang nyaman, siapkan modulnya dan alat tulisnya. Kita akan mendengarkan bersama presentasi dari materi dari Pak Priyo ya. Oke, silakan Pak Priyo. Ya, terima kasih. Baik, minta maaf ya Pak Priyo, matikan kameranya ya supaya lebih stabil, agak tersendat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Winda minta akses share screen, Bu Winda. Oh iya, baik. Silakan Pak Priyo. Terima kasih. Baik, ya topik kita pagi ini adalah tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, kegiatan ekonomi itu, apa sih fungsi kegiatan ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan? Apa yang dimaksud fungsi kegiatan? Kegiatan ekonomi. Nah, apa itu? Nah, Ya, jadi kegiatan ekonomi itu kalau, nah betul, dalam agama Islam semua orang itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan yang berbeda-beda itu setiap orang di dunia pasti akan saling berinteraksi. Satu sama lain saling berinteraksi. Nah, interaksinya itu saling menguntungkan. Jadi, dalam Islam kegiatan ekonomi itu harus saling menguntungkan. Satu membutuhkan barang, satu membutuhkan makanan, satu membutuhkan pengobatan, satu membutuhkan jasa angkutan dan sebagainya. Dan itu saling menguntungkan. Jadi tidak boleh kegiatan ekonomi satu untung, satu merasa dirugikan. Makanya kalau dalam Al-Quran itu ada surat Al-Mutaffifin, ya. Salah satunya itu Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu mengutuk orang yang menipu timbangan. Awalnya jual beli itu bagus. Ya, ini suara anak kecil siapa ya? Fatih mungkin ya. Minta tolong Fatih di silent. Oke, baik. Jadi dalam surat Al-Mutaffifin itu berdagangnya sih bagus, tapi ternyata satu orang mengurangi timbangan, satunya lagi merasa dirugikan. Nah, itu dikutuk dalam surat Al-Mutaffifin. Atau riba. Nah, riba dalam Islam tidak diperbolehkan, tapi yang diperbolehkan adalah jual beli. Ada yang tahu riba itu apa? Sombong, Pak. Sombong, bukan sombong. Apa? Riba itu apa?
mengganti lebih besar daripada yang dipinjam. Iya. Nah, diminta untuk mengembalikan hutang lebih banyak daripada yang dipinjamnya. Itu Selisihnya selisihnya. Tapi kalau mengembalikannya lebih banyak itu dianjurkan sebagai hadiah ya. Misalnya uang ke Banu misalnya, nanti kalau sudah dewasa online pinjam uang ke Banu 1 juta untuk beli sepeda misalnya nih. Nah, kemudian ketika mengembalikan tidak meminta, tapi online menambahkan 1.100.000. Ya, ini untuk itu ucapan yang terima meminta, kasih. Pak. Nah, betul. Mbak yang meminta, betul Pak. Nah, oke, baik ya. Kalian Kalau sudah keluar dari riba, Pak. Ya. Oke, baik. Ayo. Ada yang tahu di pojok kiri atas itu gambar apa? Lagi membatik. Batik apa? Ini batik apa? Batik itu. Lagi di pabrik itu ya? Batik apa kalau seperti ini? Kayaknya kertas. Batik printing kah, Pak? Ini batik cap. Ya, ini cap. Kalau printing itu pakai mesin. Kainnya bergerak cepat, dia langsung tercetak begitu. Seperti orang nyetak koran itu. Tapi kalau ini batik cap. Ya. Menggergaji. Membuat apa? Membuat meja. Nah, buat meja, lemari, begitu ya. Membuat kerajinan, Pak. Furniture ya, membuat furniture. Kalau yang tengah udah jelas ya apa itu? Tani. Menanam. Nah, kalau yang kanan atas? Mengirim Pengantar barang. Nah, pengiriman barang. Kalau yang kanan bawah? Membedah orang, Mbak. Orang sedang melakukan operasi ya. Tim dokter sedang melakukan operasi. Baik, kegiatan ekonomi yuk kita masuk satu persatu. Agak cepat ya karena nanti mau GT soalnya ya. Oke, baik. Aku enggak GT. Ya. Kegiatan ekonomi yang sifatnya produksi barang. Contohnya apa contohnya? Nih contohnya. Oh, sebutkan dulu contoh jenisnya. Apa saja? Coba. Ayo yang sudah belajar. Kegiatan produksi itu apa saja? Menghasilkan. Bikin sandal. Bikin sandal. Apa lagi? Baju, celana, sepatu. Itu sejenis, Mas. Sejenis. Ya, itu sejenis menghasilkan barang. Ada yang tidak menghasilkan barang. Tidak menghasilkan barang mati. Misalnya apa? Mobil, Bertani. Bertani, betul sekali. Ya. Jadi bertani itu masuk produksi ya. Produksi pertanian namanya. Ya. Produksi pertanian. Yang kedua, selain yang dekat-dekat dengan pertanian apa kira-kira? Perkebunan, betul sekali. Kehutanan. Sumber daya alam tapi yang mati. Apa? Oh, masih hidup. Apa ini? Iya. Perikanan. Makan ikan di laut. Bukan ikan, tapi apa? Perikanan. Nah, betul sekali. Pertanian, perkebunan, perikanan. Ya, jadi disebutkan bukan ikan gitu atau sawah, tapi perikanan. Ya, baik. Apalagi? Nih. Peternakan. Betul sekali ya. Peternakan. Jadi meskipun ini apa namanya barang semua benda itu namanya barang, ada benda hidup, ada benda mati. Nah, itu produksi, kelompok produksi. Nah, apa ini kalau ini?
Pertambangan, pintar sekali. Yang terakhir apa nih? Pabrik apa namanya? Perindustrian ya, perindustrian. Baik, ini adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi yang bersifat menghasilkan barang. Selain menghasilkan barang, lainnya apa coba? Nih, lainnya. Yaitu tidak menghasilkan barang, tetapi Hasilkan jasa. Jasa itu apa? Jasa. Contohnya misalnya, contohnya apa? Ayo, siapa yang tahu? Jasa. Penggunaan, Pak. Hah? Jasa pengiriman. Jasa pengiriman. Misalnya kalian pesan Gojek, pesan ojol itu. Ojol tidak menghasilkan apa-apa ya, tetapi kalian mendapat keuntungan dengan barangnya dikirimkan. Nah, hotel. Terus apa lagi? Hotel. Penyewaan mobil. Tuh, ini apa ini? Sekolah. Ya, jasa pendidikan, bidang jasa pendidikan, mengajar. Guru itu bekerja dalam bidang jasa, ya. Hasilnya Pak Bro tidak menghasilkan produk ya, Pak Bro tidak menghasilkan mobil, tidak menghasilkan sapi begitu, tapi menghasilkan ya ilmu yang berguna dimanfaatkan oleh anak-anaknya. Oke, baik. Kalau ini Dokter, Pak. bidangnya apa? Kedokteran. Kesehatan. Dokteran. Nah, betul sekali. Nah, kesehatan itu jasa ya. Tidak menghasilkan gigi baru ya. Kesehatan. Meskipun gigi palsu tapi bukan menghasilkan gigi baru, istilahnya jasa kesehatan ya, jasanya yang dibutuhkan. Oke, kalau ini Jualan. nah, perdagangan ya, perdagangan itu tidak menghasilkan barang, distribusi maksudnya ya, perdagangan. Nah, tapi menghasilkan uang. Jadi kegiatan ekonomi itu menghasilkan uang ya, menghasilkan sesuatu yang berat. Nih, sederhana kan? Jasa transportasi ya, jasa pengangkutan sama nih ya. Ada apa, Tiki, si cepat, Ninja, apa macam-macam itu jasa distribusi, jasa pengangkutan transportasi. Nih kalau ini jasa apa? Bukan dealer, kalau ini apa? Perbaikan mobil. Jasa perbaikan ya, jasa perbaikan, jasa servis, bengkel, perbengkelan. Baik, selanjutnya nih, oh ya sama ya. Nah, ojol sama ini, bedanya yang satu jasa transportasinya, yang satu jasa transportasi manusia berupa ojol, yang ini transportasi darat berupa trucking gitu ya, truk, yang satunya berupa kapal feri, dagang, kapal kontainer, bukan feri ini, kapal Pak. kapal kontainer, kontainer, kapal kapal dagang. minyak. Ada kemarin yang mendengar berita kapal miring sehingga jalurnya tidak bisa dilewati? Iya, Pak. Kapalnya nabrak, Pak. Ya, betul. Kapalnya menceng nggak karu-karuan ya, sehingga jalurnya itu. Nah, itu adalah laut buatan ya. Laut itu dulunya tidak ada, kemudian dikeruk sehingga menjadi lautan. Sehingga kapal kalau lewat situ harus antri bergantian satu demi satu karena sempit. Namanya terusan apa itu? Terusan Suez. Betul.
Betul sekali. Nah, ini kalian harus ikuti berita ya. Jangan jangan kuper gitu ya. Jangan kurang update. Nah, ya. Baik. Siapa nih coret-coret ya? Produksi dan distribusi. Nah, ini tadi. Ini termasuk produksi apa distribusi? Produksi. Produksi, Pak. Produksi. Produksi. Ini Distribusi. 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 Produksi, Pak. Oh, distribusi apa? Peternakan. Belum, itu masih produksi susu sapi. Betul. Menghasilkan barang ya. Berarti produksi peternakan susu sapi ya. Kalau yang ini Distribusi. ya. Oke, sekarang yang ini distribusi ya. Distribusi masuknya. Ini jelas apa? Distribusi. Pertanyaan sekarang, siapa yang masih belum bisa membedakan antara produksi dan distribusi? Enggak. Oke, sekarang jawab bersama-sama ya. Oke, Pak Priyo, tulis yang mana gitu ya. Oke. Nih, apa? Produksi. Nih, Distribusi. nih. Produksi. Distribusi. Oke, baik. Ya. Keren. Udah pinter semua gini kok. Oke. Konsumsi perdagangan barang dan jasa. Konsumsi perdagangan dan barang dan jasa. Kira-kira apa ya maksudnya? Konsumsi itu kita membeli sesuatu untuk dipergunakan. Ya, contohnya apa? Ini loh. Ya, ini perdagangan apa? Seperti ini. Makanan yang kita konsumsi, kita membeli produk yang dihasilkan oleh warung untuk kita makan, kita beli, ya. Itu konsumsi. Di keluarga ini tidak menghasilkan apa-apa ya. Menghasilkan apa-apa, dia memerlukan energi, ya. Menghasilkan keringat. Kalau habis makan kan keringetan, ya. Ini Jual rumah. Perdagangan barang ya. Jadi perdagangan barang, konsumsi rumah ya, kita konsumsi itu konsumsi rumah. Kita beli rumah untuk dipakai. Ya. Nih, apa nih? Orang apa? Konsumsi buku. Nah, membeli buku, membeli dagang barang ya. Ini hati-hati. Apa ini yang dilakukan? Membangun rumah. Nah, barang apa jasa? Jasa. Jasa. Orangnya jasa. Kalau di sini masih jasa, kalau di sini sudah berupa barang ya. Barang berupa rumah namanya. Ini kita membayar jasa Pak tukangnya untuk apa? Kita manfaatkan tenaga dan keterampilannya. Kalau ini Dagangan, Pak. dagangan apa? Barang apa jasa? Dagangan motor. Iya, barang apa jasa? Barang.
lagi memancing Ya. pembeli. Ini Perdagangan. dagangan barang apa jasa? Perdagangan, Pak. Dagangan barang. Barang. Nah, jadi intinya konsumsi itu ada uang yang diserahkan untuk didapatkan uang, gitu ya, mendapatkan barang. Ada transaksi uang dan barang. Entah barang itu berupa uang, ada penyerahan uang untuk mendapatkan sesuatu, ya. Uang diserahkan entah itu dalam bentuk barang, entah itu dalam bentuk jasa. Paham ya? Oke, tes lagi. Lihat, tanya lagi. Tes lagi. Kalau yang ini, barangkah jasa? Barang. Barang. Ini perdagangan barang apa jasa? Barang. Nah, ini? Jasa. Nah. Ini? Kamu tinggal dikit Pak Lima. Dengan barang. Ya. Yang ini? Perdagangan. Dengan barang, ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya. Nah, apa persamaan dan perbedaannya? Yang kiri dan yang kanan, apa perbedaan dan persamaannya? Yang kanan itu mengantar barang untuk dijual. Yang kanan barang, yang kiri jasa, Pak. Hati-hati. Salah kebalik hit. Hati-hati. Yang truknya itu jasa pengiriman barang. Kiri barang. Yang kiri itu perdagangan. Barang yang kanan jasa kayaknya. Yang ini usaha apa sih? Ya. Ini usaha apa? Mengantarkan barang. Usaha Nah, mengantarkan ini barang itu kan jasa, Pak. distribusi, ya. Ya, jasa. Namanya distribusi. Jual beli. Bukan jual beli, dia tidak menjual, tidak membeli, tetapi dia mengantarkan saja. Jasanya yang dibayar, ya. Oke, ini jasa. Itu, Bu. Si Pak sopir itu mendapat uang karena jasanya. Tapi Supirnya si distributor. ibu ini distribusi juga, tapi ya bukan jasanya, tapi Distributor. barang, ya. Barang, perdagangan. Ya, dia ada barang nyata, gitu ya. Barang, ya. Oke, ya. Memang kadang-kadang agak tips-tips gitu ya. Oke. Lanjut. Nih. Dengan ini. Yang satu, yang mana yang jasa? Yang Objek. Yang ojol. Kalau yang warung? barang. Barang. Oke, baik. Lupa. Pak Faisal sudah mengerjakan duluan, Pak, yang halaman 37, Pak. Ya, nggak apa-apa. Coba sekarang kerjakan latihan yang halaman 37 deh. Silahkan dibuat dulu yang sudah. Semua sudahkah atau belum? Sudah. Belum. Ya, Pak Bro beri waktu 5 menit untuk membuatnya. Silahkan dibuat dulu. Pak Priyo mau izin keluar Zoom. Oh, keluar. Kenapa? Tim terapi. Oh, gitu. Jam berapa sih ini? Setengah 9, Pak. Setengah 9, baru setengah 9. Ya udah, nggak apa-apa. Mama mana sih? Rumahnya mana, Mbak? Itu siapa yang minta izin ya? Mau siap-siap dulu, Pak. Oh iya, siap-siap. Oke. Kan Pak Priyo nanyanya rumahnya, bukan siap-siapnya kayak gimana. Astagfirullahaladzim, yang bilang siap-siapnya loh. Ya. Ini sebentar lagi kok. Sebentar lagi selesai. Udah biarin aja lah.
Ya. Jam lagi itu paling. Ya, 5 menit lagi. Tadi yang di tanganku bukan matahari, itu sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah belum? Sudah kah belum? Baru nomor Oh. 1. Ayo, sudah. Kok nomor 1 terus? Belum, Mbak. Baru nomor 3, Pak. Ya, yuk.
ya. Ayo. Oke, nomor 1 apa? Bidang usaha yang dikelola oleh Pak Hasan. Pak Hadi, maaf. Hah? Aryan? Pertanian. Ya. Produksi pertanian ya. Sebutkan apakah itu produksi, produksi barang atau jasa, terus pertanian ya. Baik, nomor 2. Membeli hasil pertanian untuk dijual ke pasar. Ayo, apa? Distribusi. Perdagangan. Perdagangan, betul sekali, perdagangan ya. Kalau distribusi bisa sih, cuma dia soalnya membeli. Kurang tepat, Pak. Distribusi itu dari jasanya yang dia peroleh. Kalau ini dapat keuntungan karena dia beli, dijual kembali. Oke, nomor 3. Bidang usaha apa? Dan perdagangan. Yang lain ada jawaban? Setuju dengan ide atau ada pendapat berbeda? Setuju sih, Pak. Apa tadi? Ide bilang apa tadi? Ide diam dulu. Peternakan dan perdagangan. Oke, anak putri. Pak Priyo panggil siapa ya, anak putri ya? Siapa Bu Winda anak putri? On mic, Pak, sama on cam, Pak. Mic-nya mati tuh. Mati semua, Pak, coba, Pak. Oh, anak putri mati semua. Oke, Pak Priyo panggil satu-satu deh. Minta tolong anak putri. Buka mic-nya. Anak putri, boleh dibuka mic-nya, Nak. Buka mic-nya anak putri, tolong. Terus dijawab bersama-sama. Ayo. Ayo, Nesa. Silakan dibuka, ya. Ya, Nesa, Sasi, Virgin. Ayo nyala mic-nya. Naila tadi. Orlen, maaf Orlen. Iya, oke. Anak putri kok ada nggak orangnya ini ya? Anak putri silahkan dijawab nomor 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Ya begitulah kalau anak putri dijawab. Anak putri pada kemana ini? Sama, Pak. Sini, Bu. Dijawab saja, Mbak. Salah tidak apa-apa. Salah, oke. Jadi gitu loh kayak anak cowok. Arlen sombong. Ini latihan Aku bukan cuma ujian. Iya betul, Bro. Kan enggak apa-apa. Orlen Iya, tahan bicaranya ya. Yuk, latihan Iya, Pak. mengendalikan. Oke, nomor 3 apa tadi jawabannya? Cantika? Iya. Atsmi, lu kok nggak tahu? Belum dikerjain paling, Pak. Tidak boleh begitu, maaf. Tadi nganggur. Ayo, maaf tidak ada yang komentar, tidak perlu. Oke, anak putri siapa saja? Penjawab boleh. Anak putri kan ada Iza, ada Virgin, ada Najwa, ada Putri, ada Amira, Hasna, Farah, banyak loh. Ya, silakan. Anak putri jangan arisan sendiri, Nak. Ayo perhatikan. Besok kelasnya dibagi 2 aja, putra sama putri ya ini. Nomor 3 jawabannya ya seperti yang dibilang Ide tadi. Ya, peternakan dan perdagangan. Baik. Nomor 4. Apa ini? Usaha apa buan ini? Perdagangan, Pak. Perdagangan barang, distribusi ya. Oke, baik. Ya. Nomor 5. Jasa pariwisata.
usaha Jasa pariwisata. lainnya. Jasa pariwisata, dagang souvenir, Itu apa dan namanya? jasa transportasi. Hah? Oke. Jasa dan distribusi perdagangan ya. Jasanya dia hotel, terus apa lagi? Yang termasuk jasa apa lagi? Transportasi, Pak. Transportasi, terus perdagangannya Sama dagang souvenirnya, Pak. dagang souvenir. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 6. Jasa catering, Pak. Jasa catering. Produksi barang. Nah, Produksi barang. jadi kalau kalau sifatnya dia memesan masakan itu bukan jasa, tetapi Itu namanya meson. produksi ya. Kalau catering itu dia ikut membantu menyajikan ya. Hati-hati bedanya ya. Paham maksudnya Pak Priyo? Bu Laila ini memasak makanan dari bahan mentah dia menjadi bahan jadi. Tapi kalau catering itu yang di warung-warung yang jasa itu adalah kalau di kawinan dia ada petugasnya yang membantu menyajikan. Pak, berarti Ya. produksi makanan, Pak. Betul sekali, produksi barang. Ya. Meskipun barangnya bukan barang mentah tapi barang setengah jadi barang mentah menjadi barang jadi, itu ya produksi dia maksudnya. Ya, bedanya jelas ya. Kalau catering itu kalau dia ini siapa suara siapa sih ya? Waduh, apa? Afiregin. Pak, ada suara mesin, Pak. Kayaknya, Pak. Suara Afiregin. Bentar. Nomor 7. Matiin mic. Nomor 7. Yo, nomor 7 apa? Gampang ini. Kata-katanya sudah jelas. Bu Ahmad mengkonsumsi barang diproduksi orang lain. Bu Ahmad disebut sebagai Konsumen. Distribusi, Pak. konsumen. Bisa dong. Kalau yang memproduksi namanya Kalau yang produsen. Bagus. Nomor 8, hati-hati. Distribusi. Distribusi itu ada kecoretannya. Ya, perdagangan dan distribusi. Maaf, kecoret itu ada coretan. Ya, perdagangan dan distribusi. Jadi dia berdagang juga, dia menyalurkan juga, begitu ya. Menyalurkan barang. Karena bisa jadi dia kulaan itu dia membeli dulu, kemudian dijual lagi, itu menjadi perdagangan. Tapi kalau dia mengambil, kemudian mensetorkan ke toko-toko, kemudian dibayarnya belakangan, dia masuk ke dalam distribusi. Ya, bisa jadi dia hanya mendapatkan jasa distribusinya saja bisa. Tapi kalau dia kulaan dulu, dia membeli, kemudian dijual lagi, itu masuk ke dalam kelompok perdagangan. Oke, insya Allah clear ya, bisa menyebutkan semuanya. Jadi sekali lagi, kegiatan ekonomi dalam Islam itu sangat dianjurkan. Tidak boleh orang kaya menyimpan uangnya, ya, menyimpan boleh tapi secukupnya saja, tidak boleh ditumpuk-tumpuk, dikoleksi, maaf. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jamama lawa'adadah. Mengumpulkan koleksi uang berarti nggak boleh, Pak. Bagaimana? Kalau koleksi uang gitu nggak boleh, Pak. Koleksi uang itu bukan untuk dikoleksi, uang itu untuk dipergunakan, ya. Tapi kalau uang luar negeri, Bu, ya kalau cuma satu, nggak apa-apa, Pak, dikoleksi, Pak. maaf, Satu kalau dua cuma nggak apa-apa. bentar.
Kalau cuma 1 keping, 2 keping tidak apa-apa. Tapi kalau kalian lihat Paman Gober, ya, dia punya gudang uang emas itu nggak boleh seperti itu, ya. Itu termasuk yang disindir dalam surat Al-Humazah. Jadi kita mengumpulkan uang, kemudian duduk-duduk menghitung-hitung terus uangnya tanpa dipergunakan untuk kegiatan ekonomi. Ya, kalau punya uang harus dibelanjakan, disedekahkan, dibelanjakan, atau dibikin sesuatu yang nice gitu loh. produktif gitu loh, supaya orang lain juga bisa bekerja begitu. Ya, tidak boleh misalnya beli tanah 1 hektar di sini, beli tanah di sana 10 hektar, kemudian tanahnya dibiarkan menganggur saja, hanya dikumpul-kumpulkan saja, tidak boleh. Harus dipinjamkan atau disewakan kepada orang untuk diolah, ya, untuk diolah menjadi usaha pertanian kah, peternakan kah, disewakan kah, boleh, ya. Oke, itu insya Allah. Jadi Islam tidak menginginkan ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali. Orang harus seimbang, ya, karena orang kaya juga membutuhkan orang yang miskin supaya bekerja. Orang kaya itu kalau dikelilingi orang miskin itu kemungkinannya 2, orang miskinnya mengemis atau orang miskinnya menjadi pencuri, gitu ya. Nah, itu tidak boleh, sehingga harus ada pembagian kekayaan, gitu. Atau orang kaya berkumpul dengan orang kaya, muter-muter di situ aja. Orang miskin gigit jari aja nggak kebagian. Nggak boleh, gitu ya. Oke, baik, terima kasih sudah mengikuti Vikon pagi ini dengan sangat baik. Kalau ada pertanyaan besok ditanyakan di Vikon berikutnya ya, karena ini Pak Priyo, berangkat GTA Pak jam berapa? Oke, ini baru jam 9. Oke, Pak Fred tutup dulu. Silahkan Bu Winda. Terima kasih. Oke, alhamdulillah ya. Pas jam 9 selesai Vikon kita ya. Tidak usah berlama-lama ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas di lain waktu. Karena teman-teman beberapa yang hari ini jadwal GT harus segera berangkat GT ya. Baik, yuk kita tutup. Kita baca surat Al-Asr bersama-sama ya teman-teman. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Doa penutup majelis. Oke, dari Bu Indah, Pak Priyo, jika ada kekhilafan, kesalahan, mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu dijaga. Kalau punya kesempatan, jangan lupa untuk puasa sunnah. Ini bulan Sya'ban ya. 2 pekan lagi kita sudah mulai memasuki bulan Ramadan ya. Ya. Berapa hari lagi ya? Latihan puasa ya, latihan puasa sunnah biar nggak kaget nanti ketika bulan Ramadan datang. Biasa, Bu. Oke. Kita akan Vikon besok pagi dengan Bu Indah ya. Siapkan nanti modulnya ya. Insya Allah besok pagi kita akan membahas tentang undangan bahasa Indonesia. Oke. Sampai ketemu besok pagi teman-teman. Oh iya. Baik. Iya Mas Izul. Itu Tadi siapa yang tanya? Hari Senin GT-nya jadi hari Kamis. Oh, Ya. gimana Pak Priyo? Iya masih seru. Cuma Kaisa. Iya, GT-nya. Ya. Nggak ada Kaisa ya. GT-nya yang hari Senin dipindah di hari Kamis ya. Sepertinya begitu untuk 5A, 5B dan 5C ya.
Karena hari Senin libur kemarin ya. Ya, baik. Begitu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau Berangkat tidak GT-nya ada, Bu jam berapa? ya silakan kalau mau. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Indah akan tutup. Silakan bisa siap-siap berangkat GT. Sampai ketemu besok teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bu Indah akhiri. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.